Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari KKN Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa Padepokan 72 akan memberikan penyampaian materi tentang gerakan 5M untuk mencegah persebaran COVID-19, di mana yang beranggotakan Linda Ratnawati, Muhammad, Reza Aristiawan, Nur Azizah Dwi Farida, dan Septrian Adit Mutia Sudianto, di mana Bu Isniatul Hikmah, SHUM MA, selaku dosen TPL. Tak terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun 2021, sudah hampir mencapai pergantian tahun. Indonesia masih harus berjuang dan bekerja keras melawan pandemi COVID-19 yang belum bisa dipastikan kapan berakhir. Hingga saat ini mungkin juga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu gerakan 5M COVID-19. Oke, apa itu gerakan 5M? Gerakan 5M merupakan langkah pencegahan persebaran COVID-19 yang sangat dianjurkan dan diwajibkan dilakukan oleh seluruh warga masyarakat agar pandemi ini nantinya bisa cepat selesai. Program protokol kesehatan ini terdiri dari 5 langkah pencegahan, dan protokol kesehatan yang wajib dilakukan selama pandemi COVID-19 terdiri dari program 5M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Tetap jaga kesehatan dan kewaspadaan. Yang pertama, penggunaan masker. Penggunaan masker sendiri itu dapat membantu memperlambat penyebaran COVID-19, di mana pemakaian masker sudah selayaknya kita semua memakai dan wajib menggunakannya ketika keluar rumah dan menerapkan pola kehidupan baru di masa pandemi COVID-19 saat ini. Bangunlah kesadaran dari dalam diri. Penggunaan masker diperuntukkan untuk semua kalangan, segala usia, dan baik yang sehat maupun yang sedang sakit. Karena virus corona selalu menginfeksi tanpa harus membuat kita langsung merasakan sakit ataupun merasakan gejala dari virus itu sendiri. Jagalah kesehatan kita bersama. Membangun kesadaran dalam diri akan membantu pemerintah dalam memerangi dan mengurangi penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia. Manfaat penggunaan masker itu sendiri dapat melindungi orang lain dan diri kita yang mungkin salah satu darinya telah terpapar virus COVID-19, karena secara umum kita ketahui bahwa virus corona dapat menyebar melalui percikan air liur, baik saat bersin ataupun batuk, sehingga masker menangkal penyebaran virus COVID-19. Dan di masa pandemi saat ini, serta pada saat dijalannya PPKM level 4, dianjurkan penggunaan masker medis itu lebih baik, dan jangan lupa untuk menggantikan masker tersebut setelah 1 kali dipakai. Langkah yang kedua adalah mencuci tangan. Lakukan tindakan pencegahan harian secara serius. Mencuci tangan, mengisolasi diri saat sakit, dan rajin membersihkan dengan disinfektan dapat membantu memperlambat penyebaran virus. Dalam melakukan cuci tangan, kita dianjurkan untuk menggunakan air mengalir dan sabun secara rutin, dan kita kurang disarankan untuk mencuci tangan dengan menggunakan air dalam wadah yang digunakan secara bergantian, karena ketika kita mencuci tangan dengan cara tersebut, maka kotoran yang ada di tangan akan berkumpul menjadi satu dan masih menempel. Ingat juga, mencuci tangan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, dan jika dilakukan dengan cara sembarangan, maka akan menjadi percuma dan tidak berguna. Maka dengan hal tersebut, kita dianjurkan untuk mengetahui tata cara mencuci tangan yang baik dan benar, agar steril dan efektif. Dan mencuci tangan itu sendiri disarankan mencapai waktu kurang lebih sekitar 20 detik. Dan ketika kita berada di luar ruangan yang dimana sulit untuk mencuci tangan, kita perlu menyediakan hand sanitizer agar tangan tetap steril dari kotoran maupun kuman. Untuk langkah yang ketiga tentang menjaga jarak, perhatikan beberapa ketetapan ketika kita berada di luar. Yang pertama, menjaga jarak dengan minimal jarak 1 meter. Yang kedua, tetap mematuhi protokoler kesehatan. Yang ketiga, tetap menggunakan masker. Yang terpenting adalah patuhi anjuran dari pemerintah dan tetap menjaga jarak ketika berada di luar rumah. Dan langkah yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Hindari berkerumun, karena kemungkinan terpapar jauh lebih besar ketika berkumpul tanpa memperhatikan protokoler kesehatan. Perlu diingat, ketika kita beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain di luar rumah, kita harus tetap menjaga protokoler kesehatan dan tetap menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Karena ketika kita beraktivitas dengan orang lain di luar rumah, maka resiko terpapar virus COVID-19 akan semakin besar. Langkah yang kelima adalah mengurangi mobilitas.
Ketika dirasa kita tidak memiliki kepentingan yang mendesak untuk keluar rumah, alangkah lebih baiknya ketika kita tetap berdiam diri di rumah. Karena di masa sekarang, zaman sudah modern, kita tetap bisa berinteraksi dengan orang lain maupun keluarga ataupun teman dengan menggunakan video call. Kita juga dapat mengisi kegiatan yang menyenangkan di dalam rumah, antara lain seperti olahraga, memasak, menonton film, dan mendengarkan musik, dan membaca. Gerakan program 5M ini wajib dilakukan oleh semua orang. Mari kita laksanakan dan patuhi protokoler kesehatan agar kita bisa membantu pemerintah untuk memerangi dan mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Tetap jaga kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 dan kita juga harus selektif serta cerdas dalam menanggapi sebuah informasi agar nantinya tidak memakan berita hoak dan palsu yang tidak benar dan kurang bisa dijadikan sebuah informasi yang baik. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.